Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jadi hari ini saya kedatangan tamu spesial dari Balikpapan. Mereka ini adalah pejuang-pejuang rantau dan pejuang-pejuang rupiah. Jadi hari ini kita akan mengangkat sebuah topik atau pembahasan tentang kehidupan pengalaman sebagai anak rantau ya. Jadi ini adalah saudara Yusril dan saudara Muhammad Yusribal. Jadi untuk saudara Yusril, bagaimana pendapat saudara tentang kehidupan di tanah rantau itu seperti apa? Di tanah rantau itu sangat pedih. Sangat pedih ya. Pedihnya itu dalam sebagai materi dan ketabahan. Dan ketabahan. Memang kita harus punya iya, kita harus punya rasa apa ya dibilang, harus punya rasa tabah lah, harus tabah menjalani kehidupan sehari-hari di anak rantau ini. Seperti itu sih ya itulah singkat saya. Ya. Untuk saudara Yusribal, bagaimana pendapat saudara tentang kehidupan di tanah rantau ini? Iya, tentang kehidupan di tanah rantau itu memang sangat baik. Sangat baik ya. Iya. Jadi untuk kita ingin merubah kehidupan itu harus memang merantau ya, kuat, tambah kuat, dan memang kita harus pergi merantau supaya istilahnya apa ya, kita bisa membangun ekonomi keluarga kita atau bisa merubah sedikit ekonomi keluarga kita, ya kan? Ya betul. Jadi apa aja sih pengalaman pahit manisnya saudara Yusril yang alami selama di perantauan ini? Jadi pengalaman baik saya itu saat terima gaji. Oh, saat terima gaji ya. Ya. Ya, Jadi, memang kalau orang perantau itu yang membuat senang itu adalah gaji, Bang. Ya. Gaji ya. Dan saat pedihnya itu pas tanggal tua. Wah. Kita itu cuman makan mie aja. Makan mie aja ya. Memang kita rasakan itu semua, Bang. Saya pun merasakan itu ketika kita cuman makan mie doang pada saat tanggal tua, di mana kita cuman pasti kita ngutang lah ya, Bang ya. Utang di warung-warung sinilah sini. Dan yang paling istilahnya paling jengkelnya atau paling sedihnya itu, Bang, kalau misalnya tanggal gajian belum tiba terus diundur. Nah, itu sangat pedih itu. Dan tukang warung ini sudah nelponin, Bang. Hancur kita itu. Kapan bayar utangnya kan? Jadi kalau menurut Bang Yusribal gimana? Iya, kalau menurut saya itu ya wajar-wajar saja lah. Namanya anak rantau itu kita sebagai anak rantau harus mempunyai mental yang kuat. Ya. Jadi dalam bekerja itu kita ini harus fokus, dan harus kuat lah ya. Tidak memikirkan orang-orang yang menghina kita, orang-orang terdekat. Iya. Kalau pribadi saya sih, Bang, siapapun yang menghina kita itu anggap saja itu orang yang istilahnya angin lewat aja lah. Tunjukkanlah kepada mereka bahwa kita itu bisa tanpa membebankan hidup orang tua kita, ya kan? Iya betul. Tapi gini, Bang, minum dulu kopinya, Bang, biar kita bisa ngobrol lebih dalam lagi kan. Makasih ya, Bang. Iya. Kopinya sudah habis ini. Apa perlu saya buatin lagi nih, Bang? Dosa. Sudah cukup lah ya. Sudah cukup. Kalau kurang silakan ngomong aja. Pasti kalau kita merantau itu, Bang, pasti ada aja lah ya pengalaman konyol yang kita alami ya. Iya. Pasti Bang Yusribal sama Bang Yusribal ini pasti punya pengalaman yang konyol. Bisa diceritakan sedikit lah pengalaman konyolnya ini, Bang, ya kan?
Dari siapa dulu? Dari siapa? dari Bang Isrimal dulu aja lah. Apa pengalaman konyolnya selama abang merantau? Istilahnya pengalaman konyol itu yang positif-positif aja bang. Oh iya. Jadi pengalaman konyol itu saat saya memulai kerja pertama itu Ya. di perusahaan itu ditegaskan untuk disiplin waktu. Nah, disiplin waktu ya. Jadi perusahaan ini waktunya jam kerja itu jam 6 Jam 6 ya. 6.00 Nah, kita sudah sampai. Jadi saya itu bangun jam 7 karena 7 lah ya. iya, karena kebiasaan. Oh tidak, mungkin begini ya, abang mungkin begadang atau seperti apa ya? Ya. Begadang atau mungkin memang lupa waktu karena kebiasaan dari kampung kita bangunnya Jam 8. jam 8. Akhirnya kita istilahnya kita terikat oleh perusahaan. Kita kan tidak bisa ini bang, istilahnya telat waktu. Iya. Sebetulnya kalau begadang sih enggak. Cuman ya namanya pengaruh masih terbawa-bawa lah Oh, terbawa dari suasana waktu Betul. masih belum bekerja kan. Iya, iya. Jadi kita itu waktu pas saya kerja itu saya kena omelan. Kena omelan ya? Iya, kena omelan. Ceritanya kayak apa itu omelannya bang? Seperti Kamu apa? ini baru masuk kerja sudah telat-telat. Gimana kalau nanti sudah lama-lama? Nah, terus abang jawab apa? Maaf Pak, karena saya ini barusan Barusannya. barusan masuk di perusahaan ini Pak. Jadi saya nggak tahu kalau Seperti ini. seperti ini. Jadi itulah yang pengalaman konyol. pengalaman konyol iya. Jadi kalau menurut Bang Yusuf pengalaman konyolnya itu ada nggak yang selama abang merantau pasti punya lah ya? Iya. Jadi pengalaman konyol saya itu saat bekerja juga. Ya, seperti apa itu bang? Pas lagi off saya masuk kerja. Aduh, lebih parah lagi itu bang. Kamu punya Iya. jadwal off, kok tiba-tiba masuk kerja? Iya. Berarti itu juga. abang nggak tahu ini lah ya. Iya, schedule ya, Schedule. Dan lihat schedule dulu baru berangkat aja. Jadi di tempat kerja itu diketawain sama teman-teman yang lain. Istilahnya ya, aduh, parah juga. Tunggu dulu. Kalau saya juga sih punya bang pengalaman Ya. konyol. Seperti apa itu? Tapi istilahnya pada saat saya ini kan namanya kita kan orang desa ya, Iya. saat kita tiba di istilahnya kan kita kan interviewnya di kantor. Waktu saya interview di kantor saya kan tidak tahu itu istilahnya istilahnya kamar mandi kan bang, kita kan di kamar mandi itu kalau kantor-kantor itu pasti ada air hangatnya, ada ininya kan. Tiba-tiba saya namanya kita ini orang kampung kan, saya tiba-tiba mencet ya kan, mau mandi kan istilahnya itu, mau mandi atau cuci muka lah istilahnya, cuci muka lah. Nah. Mau cuci muka saya yang pencet itu, kenapa air hangat yang saya pencet itu bang? Hangat, panas muka saya itu bang. Jadi bagaimana saudara? Oh, panas. Gak tahu lagi saya mau apa itu bang. Iya. Panas saya. Memang konyol sih itu pengalaman saya. Konyol ya. Konyol. Jadi selain pengalaman konyol pasti ada juga lah ya istilahnya istilah senang-senangnya saat kita istilahnya terima gaji kan, terima gaji pasti kita pergi belanja sesuatu lah atau jalan atau refreshing kan. Pernah nggak selama abang itu istilahnya merantau itu pernah nggak refreshing untuk menghilangkan stresnya kerjaan itu kan di perusahaan itu pasti tertekan lah istilahnya ya, tertekan atau banyak pekerjaan, jadi kita harus healing lah ya istilahnya. Kalau peribahasa anak-anak sekarang sih healing ya. Iya, healing. Kalau abang liburnya itu healingnya kemana aja nih? Kalau saya pribadi healing ke mall. Oh berarti abang Iya. gajinya lumayan lah kalau Lumayan gitu lah. ya. 6 digit lah. Wah 6 digit lah ya. Wah 6 parah digit sudah. itu 6 juta ya? Iya, Sudah sekian gede lah. lah itu. Istilahnya kita 6 digit Iya. wah. Udah lumayan lah itu bang. Alhamdulillah. Jadi poya-poya itu di mall ya. Di mall lah. Selain kirim ke keluarga dulu kan supaya kita poya-poya. Kalau bang istri sendiri? Kalau saya sendiri awal pertama Healing. menerima gaji itu ya
saya berpikir karena apa ya, namanya barusan Iya. menerima gaji ya kan. Nah, Jadi jadi bisa nggak di istilahnya dibocorkan sedikit nominal digitnya itu? oh nominalnya ya, Apakah sama dengan gajinya saudara itu? kalau saya sih Atau sebenarnya ya 7 juta lah. 7 juta. Berarti Lebih gede dong. Gitu dong. Berarti Iya. abang ini sama bang Mister ini beda perusahaan gitu ya? Oh iya beda. Oh, gitu. Nah, kalau saya di pertambangan Oh. batu bara. Emang sih kalau satu perusahaan itu pasti beda-beda lah sistem Iya. gajinya bagaimana, gajinya sekian tergantung dari skill juga lah ya bang ya. Ya, Kalau di tergantung dari skill. Jadi basic kita itu cuma 31. Terus kok bisa sampai 7 kalau basic Balikpapan kan 31 bang? Iya, 31 benar. Nah, jadi gaji sampai 7 juta itu lembur. Oh lembur ya, overtime lah ya istilahnya. Overtime. Jadi ada wajib lemburnya lah. Istilahnya ada juga bonus-bonus Iya, lainnya ya. bonus-bonusnya. Bonus kehadiran. Jadi abang-abang ini selama berapa tahun abang merantau ini? Sudah 8 tahun. Oh 8 tahun. Iya. Kalau bang Mister? Kalau aku sudah 5 tahun. Oh 5 tahun sudah cukup lumayan ya. Sudah. Iya. Lumayan lama Lumayan. semuanya. Kalau misalnya gini, abang itu setiap tahun cuti atau pulang ke kampung atau seperti apa ini? Cuti. Cuti lah ya. Jadi tiap per tahun kan kita pasti Iya. balik ke kampung Pasti balik. untuk jalan-jalan, temuin orang tua. Biar orang tua itu kita ada waktu lah Iya, sama bro. dia. Jadi dia ndak rindu kan, begitulah kira-kira. Kalau abang itu kan sendiri cuti Ya. atau nggak pernah cuti sama sekali? Cuti lah. Cuti lah ya. Jadi saya ngambil cuti itu 3 tahun sekali. 3 tahun sekali ya. 3 Wah, tahun sekali. termasuk lama itu bangnya 3 tahun Iya. sekali ya. Karena Setahu saya bang di perusahaan itu setahun sekali sudah kita bisa Iya. ambil cuti. iya memang Terus setahun sekali. Cuman saya ambil itu 3 tahun sekali karena kalau untuk 1 tahun sekali itu saya agak sempit waktunya. Waktunya, Iya. Jadi kalau misalnya kita ambil 3 tahun bisa lama-lama lah cutinya. Ya minimal sebulan lah. Lumayan juga ya. Iya, sebulan. Tapi maksudnya setelah cuti itu abang apakah di sekitaran tempat situ aja atau memang pulang ke kampung atau seperti apa? Kalau saya kemarin barusan ini saya balik ke kampung. Oh, ke kampungnya. Iya. Iyalah, memang harus kita gitu bang. Kita ngumpulin uang untuk apa? Untuk keluarga kita dan kita juga nggak boleh istilahnya apa ya melupakan keluarga yang ada di kampung. Iya. Begini bang, pesan moralnya buat saudara-saudara kita ini sebelum kita istilahnya kita kan sudah berbagi sharing lah Iya, betul. pengalaman atau suka dukanya di rantau ini kita sudah berbagi lah ya istilahnya. Jadi pesan moralnya buat saudara-saudara kita yang jauh di sana yang istilahnya belum pernah merantau lah ya, Iya. atau yang masih tinggal sama orang tua, apa pesan moralnya bang buat mereka saudara-saudara kita yang di sana? Pesan moral dulu buat Dari Bang siapa? Isripal dulu. Oh iya. Kalau dari saya buat adik-adik untuk saudara-saudaraku, pesan moral saya itu selagi kita masih bisa merantaulah, Rantau lah ya. mencari pengalaman di kampung orang. Betul-betul. Karena pengalaman itu sangat berharga dan juga kita bisa mengenal suasana di kampung orang. Seperti inilah kampungnya orang di sana. Jadi selain itu kita juga bisa sukses dan bisa membanggakan lah orang tua. Oke, Bang. Jadi kalau buat saudara Isri, Kalau- moralnya buat saudara-saudara kita juga. Kalau bagi aku ya,
Pesan moralnya cuma singkat. Singkat ya. Singkat seperti apa itu, Bang? Jangan membebankan orang tua. Nah, betul itu. Bekerjalah sekuat apapun kebatasan kita. Jangan kita membebankan orang tua, karena orang tua itu sangat apa ya namanya, nomor satu lah bagi kita. Jadi kita harus bantu mereka lah, jangan jadi beban orang tua. Begitulah kira-kira menurut aku. Ya. Itulah sedikit pesan moralnya ya dari saudara Bang Yusuf Ipal dan saudara Yusuf, teman-teman. Jadi sedikit dari saya, pesan moral saya. Kita ini sudah besar, kita tidak istilahnya sudah saatnya kita membantu orang tua, sudah saatnya kita membiayai kedua orang tua kita. Karena kenapa? Sejak kecil orang tua kita sudah membesarkan kita sehingga kita bisa seperti ini ya Bang ya. Betul. Jadi merantaulah sebisa kalian, merantaulah dengan sesukses-suksesnya. Maaf, tragedi yang tak terduga nih. Intinya selagi kalian bisa, cobalah, jangan menyerah sebelum mencoba, karena orang yang menyerah sebelum mencoba itu adalah orang-orang yang lemah. Oke, mungkin sekian dulu podcast dari kami. Tapi saya punya ini Bang, punya sapaan dari viewer saya ini. Oh iya. Jadi sebelum kita akhiri podcast kita ini, kita sapa dulu ya viewers kita ini. Boleh. Contohnya Contohnya ini kalau kita panggilkan Solata, Ya. itu sapaan saya Dari kampung. enggak, sapaan buat viewers saya. Oh iya. Oke, sebelum ayo kita bersama-sama 1 2 3. Solata.